Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hakaso. Salam jumpa kembali di HK Channel, di Harding Kudin Channel. Sebelum kita memulai dan melanjutkan perbincangan kita, tolong di subscribe, like, komen, dan nonton sampai habis sehingga tidak salah paham, tidak gagal paham. Dan setelah itu di komen, dan kita berharap bahwa hari ini akan lebih bagus daripada hari yang kemarin. Ya, tentu di depan kita seorang yang masih sangat muda sekali, tapi sudah Dr. Samsuni Karsel. Tapi kalau ini panjang sekali namanya, Dr. Haji Samsuni Karsel. Karsel itu counseling. Jadi lengkapnya Dr. Haji Samsuni Karsel, MSc, MPD, CRP. Beliau adalah salah satu penggiat literasi. Dan hari ini kita angkat tema yaitu literasi di era disrupsi. Oke, saya mulai saja. Sudah hadir di depan kita Bapak Haji Samsuni Karsel. Panggilannya apa sih? Bagusnya? Saya biasa dipanggil Karsel di kalangan akademisi. Oke, jadi Karsel ya, Pak Karsel tentu. Iya, bisa. Pak Karsel, iya. Pak Karsel, di era disrupsi ini Ya. tentu kita harapkan untuk kaula muda, teman-teman di Hakaso yang masih di bangku kuliah, karena rata-rata channel ini untuk mereka-mereka yang masih kuliah ya di usia-usia antara 18 tahun sampai 25 tahun, bahkan ada juga yang 30 tahun. Ini tentu sangat penting sekali ya untuk kita menggali, karena beliau ini adalah penggiat literasi, tentu ada kaitannya dengan literasi di era disrupsi ini. Begini Pak Karsel, Ya. hari ini tentu berbeda dengan hari kemarin, di mana hari ini adalah era disrupsi. Sehingga semua yang berkaitan dengan model-model yang lain yang sudah lama itu kembali sudah tergores. Ya. Nah, era literasi di zaman disrupsi ini adalah era di mana kita tidak mengandalkan lagi model-model konvensional. Book paper. Ya, jadi model konvensional seperti misalnya book paper, ya, buku-buku yang kelihatan banyak di perpustakaan. Tapi kita sekarang era di mana era itu sudah berubah, era disrupsi, era digitalisasi. Nah, sebagai pengamat literasi, ya, karena beliau ini banyak buku-bukunya ya yang sudah melanglang buana, sudah banyak di Google Books, ya, kemudian di Google Play juga, ya. Nah, sebagai seorang penggiat, apa sih sebenarnya kaitannya antara literasi era disrupsi ini dengan literasi di era sebelum era digitalisasi atau era disrupsi ini? Silakan Pak Karsel. Oke, jadi terima kasih banyak. Dalam menghadapi zaman 4.0 pada saat sekarang ini, apalagi kita menjelang menghadapi 5.0. Iya, Society 5.0, Oke. ya. Sehingga kita memang dibutuhkan literasi digital. Itu sangat penting buat kita. Oleh karena itu, setiap orang atau akademisi dituntut memang membuat sebuah karya tulis ilmiah yang bisa diakses di internet. Misalnya kalau kita mau menulis buku-buku apa saja, kita mencoba untuk mencari penerbit yang mampu untuk menginput buku atau dijadikan sebagai e-book, sehingga buku yang kita buat itu masuk pada kategori literasi digital, sehingga kita bisa mengakses. Oleh karena itu, literasi digital itu sangat penting saat sekarang ini. Beda kalau saat dulu. Iya. Dulu itu kita butuhkan buku-buku atau literasi yang book paper, yang bentuk paper yang banyak, yang seperti sampaikan tadi, banyak di perpustakaan apa dan sebagainya. Tapi saat sekarang ini bukan ditinggalkan sih itu, cuman kita coba untuk lebih dominan lagi untuk melihat atau mengutip atau resitasi literasi digital. Supaya apa? Karena sekarang ini kalau kita membuat sebuah karya tulis ilmiah,
memang sistemnya semua sistem online. Iya, betul betul. Ya, apalagi kalau kita membuat seperti jurnal, Iya. harus memang di citasinya itu bisa kita lihat melalui internet. Iya. Ya, apalagi sekarang kalau kita mau mensitasi, itu ada namanya Mandela Desktop. Iya. Itu Mandela Desktop itu tidak bisa terlepas dari literasi digital. Betul. Kalau literasi yang sifatnya konvensional, yang seperti dulu itu menyusahkan buat kita semua. Jadi kalau saya lihat ada mahasiswa dulu itu mahasiswa kalau pegang buku 5 buku saja dipegang, kalau hak tebalnya sampai 500 halaman, begitu beratnya luar biasa. Sekarang dengan HP, handphone, walaupun bukunya 500 halaman atau 1000 halaman pun dengan jumlah bukunya 1000 buku tidak ada masalah dengan satu handphone ini. Nah, tentu ini yang membedakan antara era disrupsi dengan era konvensional, di mana sistem membaca kita, literasi kita adalah masih model konvensional, membuka halaman demi halaman, kemudian belum lagi bukunya sobek, ya, kemudian belum lagi bukunya kena air. Kalau sekarang serba canggih, serba digitalisasi. Olehnya itu tentu teman-teman Hakaso, sahabat Hakaso, tentu banyak yang ingin bertanya, apa sih keunggulan ya dan tipsnya agar supaya yang tadinya kita ubah dari konsep konvensional, kemudian kita ubah ke konsep cara membaca kita ke konsep digital. Apa sih tipsnya atau kiat-kiatnya sehingga kemudian menarik untuk kita membaca lewat handphone dan seterusnya dibandingkan dengan kita membaca langsung lewat buku yang dalam bentuk buku chapter, book paper tadi. Oke, jadi media handphone ini hampir semua fase kehidupan, fase perkembangan manusia itu memiliki handphone. Nah, handphone ini bisa membantu kita untuk mengakses dari berbagai literasi yang kita inginkan. Ada akun Mandela Desktop saya itu, saya anggap sebagai galeri literasi digital saya. Itu sekitar ribuan literasi yang ada di akun Mandela Desktop saya. Betul. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya saya mau membaca, mau cari informasi yang terkait dengan apa yang saya akan bahas, gampang saja buka Mandela Desktop, kita cari jurnal atau buku-buku e-book yang berbentuk e-book, bisa kita akses. Nah, ini handphone setiap saat kita tidak pernah tinggalkan. Artinya saat sekarang ini handphone itu terasa hampa hidup kita tanpa ada handphone di tangan kita hari ini. Oleh karena itu kita mudah membaca dan mengakses di mana saja kita mau. Nah, itulah keuntungan literasi digital hari ini. Oleh karena itu, para mahasiswa hari ini seperti disampaikan tadi tidak lagi direpotkan membawa buku yang berat dan sebagainya. Tetapi kita harus perlu beradaptasi dengan literasi digital yang seperti saat sekarang ini. Karena ini sangat mudah untuk dibaca. Iya kan? Nah, ada beberapa tips untuk mencari literasi digital yang memang tingkat keilmiahan itu tidak diragukan lagi, seperti masuk di Google Scholar. Google Scholar itu adalah kumpulan jurnal-jurnal internasional dengan nasional yang tidak diragukan lagi. Kita bisa mengakses di situ. Sudah terindeks juga. Terindeks Google Scholar. Sudah tidak lagi diragukan validitas keilmiahannya. Betul. Kalau kita berbicara tentang literasi digital. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini kalau kita mau menulis sebuah buku, kita harus pastikan penerbit dulu. Apakah penerbit itu memiliki kompetensi untuk hasil karya kita itu terkonek dengan Google Scholar. Jadi ada link ke situ. Itu masuk di misalnya di Google Play yang terkonek dengan Google Scholar. Nah, kita sebagai seorang akademisi ini memang yang kita butuhkan hal seperti itu. Ngapain kita berkarya buat jurnal atau buat karya tulis ilmiah misalnya kalau misalnya tidak terkonek di Google Scholar. Nah, kalau terkonek dengan Google Scholar itu citasinya luar biasa. Coba bayangkan buku saya bisa diakses di seluruh dunia. Kalau saya cek terakhir ini buku saya yang metodologi penelitian, ada orang Brunei yang mensitasi, ada orang Malaysia. Jadi kita mau global kita punya buku kalau itu dibandingkan dengan book paper. Book paper itu ya paling kita saja di toko terbatas kan. Kalau misalnya kita hanya mencetak
sampai 1000 eksemplar, ya paling Ya itu saja 1000 orang saja hanya bisa 1000 mengakses. orang yang Betul. bisa mengakses. Tetapi kalau buku itu bisa Tanpa kita batas. e-book tanpa Ya, batas, betul, tidak betul. ada lagi Ya. perubahan bentuk dan sebagainya. Tetap itulah pentingnya literasi digital. Iya. Jadi tentu kita berharap literasi digital ini cepat ya. Walaupun kita masih terhambat dengan sarana prasarana infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah, tentu khususnya di daerah-daerah pedesaan atau terpencil yang infrastrukturnya ya itu masih sangat minim sekali. Tentu ini berkaitan dengan infrastruktur tentu. Jadi kalau sudah tersedia semua infrastruktur, tentu literasi digital ini makin semakin bisa dirasakan mudah diakses oleh semua masyarakat kita yang daerah terpencil maupun di daerah-daerah yang tentu sangat membutuhkan literasi digital. Tentu sebagai catatan kita bahwa kita tahu bahasanya negara Finlandia ini adalah adalah negara dengan literasi tertinggi di dunia. Sehingga kita tidak ingin, bahkan kita harus cemburu ya dengan urutan pertama Finlandia ini. Kenapa? Karena kita ingin bahwasanya Indonesia ini, apalagi masyarakat kita yang ada di Makassar khususnya, itu punya literasi yang tinggi. Ya. Dengan model digital ini kita berharap bahwa bisa memicu orang untuk kemudian banyak membaca lewat literasi digital, lewat semua apa-apa yang dibutuhkan semuanya bisa diakses lewat internet. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Haji Samsuni Karsel bahwa tidak perlu lagi kita setengah mati bawa buku, tapi dengan satu genggaman handphone saja kita sudah bisa mengakses ribuan bahkan ratusan ribu buku-buku yang tentu sudah terlink dengan Google Play atau Google Play Store. Dan ini tentu menjadi keuntungan bagi kita di zaman era disrupsi sekarang ini, Pak. Betul. Mungkin sebagai akhir dari pertemuan kita, ada yang ingin disampaikan untuk para kaula muda yang menonton pada hari ini. Jadi saya pikir seperti ini, mahasiswa pada masa 4.0 saat sekarang ini memang harus melakukan sebuah perubahan. Salah satu perubahan yang harus kita lakukan adalah adaptasi literasi digital. Kalau hal itu kita tidak lakukan sebagai seorang mahasiswa yang hidup pada zaman hari ini, maka kita akan tergilas dengan waktu, dengan zaman. Betul. Kita akan tertinggal dengan negara lain. Karena kenapa? Apalagi sekarang ini output pendidikan hari ini tidak lagi akan bersaing dengan para mahasiswa, para output pendidikan, tetapi kita akan diperhadapkan dengan persaingan teknologi. Iya. Itu yang jadi, sangat berat. Siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai dia bisa teknologi, menggenggam dunia. Ya. Begitu Itu, intinya. Oke sahabat Hakaso, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan tema literasi digital di era disrupsi bersama dengan narasumber salah satu penggiat literasi yang sudah banyak menelurkan buku-buku ya untuk buku-buku ilmiah yang lebih kepada metodologi penelitian. Dan tentu dengan Pak Haji Samsuni Karsel ini kita berharap memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat semua agar mulai hari ini jangan ketinggalan dengan era digitalisasi di mana tidak perlu lagi ke toko atau ke perpustakaan, lewat handphone sudah bisa diakses semua buku-buku yang akan dibutuhkan ya. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.